Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya atas nama Mas Runi, Prodi AHS Ahwalus Syakhsiyah, mata kuliah Sejarah Hukum Islam semester 3, akan membacakan makalah yang berjudul Fenomena Hukum Islam di Negeri Mayoritas Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada umumnya, hukum Islam di negara-negara Muslim mengikuti preskripsi skriptural. Bahkan pada negara-negara dengan sistem legal sekuler, di sini para ulama beserta lembaga fatwa cenderung bersikap apologis terhadap perkembangan zaman dan perubahan konsepsi legal. Hukum Islam yang secara historis lebih mengarah pada nilai substansi dan tidak membutuhkan pengakuan formal negara untuk wajib diberlakukan. Kemudian pada masa modern berubah menjadi hukum Islam yang kaku yang membutuhkan institusionalisasi dan formalisasi oleh negara. Dalam konteks ini, sebagian masyarakat Muslim dengan dukungan ulama dan lembaga fatwa konservatif merubah kekuatan fatwa menjadi korsif. Secara konseptual, fatwa merupakan opini legal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan korsif, sehingga tidak ada kewajiban bagi umat muslim untuk melaksanakan putusan dari fatwa. Hal yang menarik dalam regulasi berbasis syariah di Indonesia pada masa modern, sebagaimana pula di negara-negara mayoritas muslim lainnya, adalah bahwa fatwa dan ulama masih mempunyai kekuatan legal dalam masyarakat muslim. Dalam konteks hubungan ulama masyarakat muslim yang berpola patron klien, maka fatwa juga dapat berarti ketundukan terhadap putusan ulama. Di sisi lain, negara masih mengikuti lembaga fatwa untuk turut membentuk opini legal. Fenomena yang terjadi dalam kasus pengundangan berbagai regulasi berbasis syariat di Indonesia oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa otoritas fatwa sebagai lembaga legal terjadi karena legitimasi yang diberikan oleh negara atau pemerintah lokal sebagai pengakuan dalam keahlian dalam bidang religius yang diiringi dengan pandangan kewajiban untuk mematuhinya dan mengejawatankannya dalam bentuk regulasi formal. Setelah negara-negara muslim dapat membebaskan diri satu persatu dari jeratan penjajah barat, mereka pun menyatakan kemerdekaan serta mendirikan negara sendiri dengan kedaulatan penuh. Bentuk negara yang didirikan bermacam-macam, mulai dari republik, kerajaan, dan ada pula yang berbentuk pemerintahan gabungan seperti Uni Emirat dan Malaysia. Beberapa negara yang menjadikan Islam sebagai dasar negara dan juga mengikuti negara-negara modern yang menggunakan azas non-agama atau sekuler. Hukum merupakan tulang punggung atas berdirinya sebuah negara. Tanpa adanya hukum, mustahil negara bisa tegak berdiri. Namun, masing-masing negara itu berbeda-beda tentang hukum yang mana yang akan dipakai dan diterapkan di negaranya masing-masing. Ini saja yang dapat saya bacakan dalam makalah hukum sejarah Islam ini. Salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.